Halo semuanya, welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang di Box Film. Kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Desierto. Film Desierto mengisahkan tentang 12 orang imigran gelap Meksiko yang akan melintasi perbatasan Amerika secara ilegal. Ada berbagai tujuan dari masing-masing orang memilih menjadi imigran gelap. Sialnya, truk yang mereka tumpangi mogok di tengah hamparan gurun tandus menjulang sepanjang perbatasan. Ditambah cuaca ekstrim yang hampir mencapai 50 derajat Celcius, mereka terpaksa harus berjalan kaki meneruskan menuju perbatasan Amerika. Namun hal mengerikan terjadi di saat ada seseorang yang menyambut kedatangan mereka. Lalu, apa yang terjadi? Inilah kisah lengkapnya. Di awal cerita ada 12 orang imigran gelap Meksiko yang akan melewati perbatasan Amerika dengan menumpangi mobil truk yang telah disewa untuk menyelundupkan mereka ke sana. Rasa gelisah dan takut membayangi setiap perjalanannya. Lalu semua orang heran ketika mendengar suara mainan dari salah satu penumpang bernama Moses. Kemudian ia mengeluarkan benda itu dari tasnya. Ternyata sebuah boneka beruang yang dimana Moses bingung mematikan suaranya. Lalu orang di sebelah menyarankan tekan daerah selangkangannya. Wah, idenya ternyata berhasil. Di saat truk sedang melintasi hamparan gurun tandus yang terbentang luas, truknya tiba-tiba mogok. Supir keluar untuk memeriksa mesinnya, namun ia tidak paham kendala akibat mobilnya mogok. Lalu Lobo, si preman, menghampiri para imigran mencari orang yang tahu tentang mesin mobil. Moses dengan sigap mengacungkan tangan segera turun untuk melihat kondisinya. Setelah diperiksa, ternyata sikat konduktornya hancur, sudah tidak bisa diperbaiki. Setelah supir menelpon bosnya, ia dapat mandat memerintahkan Lobo dan anak buahnya bernama Mesias untuk mengawal mereka pergi ke perbatasan dengan berjalan kaki. Mesias keberatan jika harus melintasi jalan yang dikenal sangat berbahaya karena ada geng Senoita, geng kartel paling bengis dan suka sembelih kepala orang. Lobo tidak peduli karena yang mereka incar itu bukan imigran gelap, tapi saingan sesama pengedar narkoba. Dengan terpaksa, akhirnya para imigran harus melintasi gurun pasir tandus terbentang luas dengan suhu mencapai hampir 50 derajat Celcius. Di sisi lain ada mobil jeep datang ke daerah perbatasan Amerika. Di dalamnya ada Sam dan anjing kesayangannya bernama Tracker sedang mendengarkan radio sambil minum Jack Daniel. Setelah itu mereka siap untuk berburu ke daerah perbatasan, mencari mangsa, dan mulai bersenang-senang. Akhirnya para imigran sudah sampai di depan pagar pembatas yang ditutupi kawat berduri. Masuklah mereka ke sana dan kini sudah menginjakan kaki di tanah Amerika Serikat. Jantung semakin berdebar kencang karena mara bahaya sedang mengintai mereka yang masih harus menelusuri rute gurun tandus terbentang luas sepanjang jalan. Sam, si kakek gagah, mulai turun ke area sana sambil membawa senjata laras panjang, mengendap, lalu membidik ke arah target. Letusan senjata menggema di area sana. Kecemasan mulai merasuki setiap para imigran. Mereka langsung lari dan sembunyi ke semak-semak. Ternyata Sam berhasil menembak seekor kelinci untuk dijadikan makan siang bersama anjingnya. Setelah dirasa aman, mereka melanjutkan kembali perjalanan. Rute yang tidak mudah untuk dilalui membuat mereka mulai kepayahan. Meskipun dalam keadaan genting, Moses masih berbaik hati menolong orang yang tertinggal paling belakang. Selang beberapa jam ternyata mereka terpisah menjadi dua kubu. Lobo yang memimpin paling depan malah terus berjalan, sedangkan Mesias yang mengawal orang tertinggal di belakang. Mesias teriak-teriak kepada Lobo namun ia tidak mau menunggu. Hingga akhirnya mereka terpisah semakin jauh. Mesias tidak henti-hentinya terus teriak memanggil Lobo di atas bukit. Nampaknya semua sia-sia. Lobo hanya fokus ingin segera sampai ke tempat tujuan.
Tiba-tiba, Mesias dikagetkan atas kedatangan truk ke arah sana, menyuruh yang lain sembunyi di balik batu. Keluarlah Sam dari mobilnya, melihat ada seutas kain yang mencurigakan adanya penyelundup. Sam memanggil Tracker untuk melacak keberadaan mereka. Dengan mudahnya, kelompok Lobo dapat ditemukan. Sam langsung bersiap-siap mengambil posisi untuk menghabisi mereka satu persatu. Di atas bukit, kelompok Mesias dengan ngeri menyaksikan aksi Sam yang akan segera menembaki mereka. Sam mulai membidik target pertamanya, di mana Lobo menjadi sasaran empuk agar semua orang sadar sedang diburu. Mencium bau ketakutan adalah energi kesemangatan bagi Sam. Peluru mulai melesat ke arah Lobo tepat di perutnya. Mereka kebingungan, baru semakin sadar ketika target kedua dilumpuhkan Sam hingga terpental. Berlarianlah mereka ketakutan menghindari tembakan. Sam sangat menikmati setiap pergerakan target hingga adrenalinnya terpacu naik untuk menghabisi mereka semua. Sampailah target terakhir yang berhasil berlari jauh dari area sana. Sam tidak mau menyerah, terus membidiknya hingga setelah itu, Mesias langsung lari meninggalkan rombongan. Moses kebingungan terpaksa mengikutinya bersama yang lain, padahal Sam dan anjingnya masih berada di sana. Karena kecerobohan dari Mesias, Tracker dapat mendeteksi pergerakan mereka di atas bukit. Hingga Sam mencium target baru, menyadari perburuannya belum berakhir. You won't fuck with me now, will you? Tanpa menunda lama, Sam langsung mengejar mereka. Tracker diperintahkan terus mengikuti pergerakannya di balik bukit bebatuan. Perburuan kali ini sangat menantang dan menggairahkan. Ketika Moses melihat ke belakang, langsung sadar bahwa sekarang mereka sedang dikejar anjing. Ramiro menjatuhkan tasnya, lalu memungut kembali hingga tertinggal dengan yang lain. Tracker semakin kencang berlari menggapai tubuh Ramiro, langsung mencabik-cabik lehernya hingga tewas. Adela temannya berniat menolong, namun Moses menariknya kembali untuk segera berlari. Sam yang melihat Tracker sedang asik mencabik Ramiro, langsung memberi kode untuk terus mengejar yang lain. Mereka terus berlari ke arah bukit bebatuan, naik ke atas pohon untuk menggapai batu besar yang berada di sampingnya. Di saat giliran Moses naik ke atas pohon, Tracker sudah sangat dekat dan nyaris menggigit kaki Moses. Nampaknya Tracker tidak mampu melewati medan yang dilalui mereka, kemudian ia pun langsung mencari jalan lain untuk mengejarnya. Sam yang melihat pergerakannya langsung naik ke atas batu besar agar dapat mendeteksi untuk mulai membidiknya, hingga mereka harus berakhir di ujung bukit bebatuan yang memutus jalan. Dalam kebingungan, Mesias tanpa aba-aba loncat dari ketinggian menyeberangi batu berikutnya. Moses langsung mengikutinya disusul Adelia. Namun saat giliran si pria montok, ia ragu untuk meloncat. Moses menunggu dia mencoba membantunya. Tracker nampaknya sudah mulai dekat, tepat berada di belakangnya. Dalam keadaan panik, akhirnya dia pun berani loncat. Moses langsung menarik tangannya. Sam yang berada di seberang sudah siap-siap membidik salah satu dari mereka. Hingga peluru mendarat di tangan si pria montok, terjatuhlah ia ke bawah. Moses yang nyaris tertembak mampu menghindar dari bidikan Sam. Kini tinggal tersisa 3 target yang harus dikejar Sam. Ia mulai membaca peta daerah sana agar lebih mudah mencari mereka. Tracker bergegas melaksanakan perintahnya untuk mengejar kembali target.
Moses bersama yang lain berlari menuju jalan yang diapit bebatuan besar. Ternyata Sam sudah memprediksi pelariannya, hingga mereka dikepung di kedua arah. Moses menyadari ada mobil Sam di depannya, langsung balik arah. Sayangnya tracker sudah berada di belakang. Terjebaklah mereka di sana. Dalam kondisi terdesak, mereka terpaksa memanjat dinding bebatuan curam, terus naik ke atas hingga sampai di ketinggian. Sam saat itu akan mulai membidik. Batu yang dipegang Mesias ternyata roboh hingga ia terjatuh ke bawah. Dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, tracker langsung menyerang, menggigit tubuh Mesias. Sam datang ke arahnya, memerintahkan tracker untuk mundur. Mesias sempat memohon, namun Sam... Aksi kejar-kejaran sempat terhenti. Mereka diam dalam keheningan. Namun tiba-tiba boneka mainan Moses berbunyi. Hingga tracker dan Sam pelangak-pelongo heran mendengar suara imut dalam suasana kesadisannya. Untungnya Sam memilih mengakhiri perburuannya, melanjutkan besok, menunda kesenangannya sesaat. Di malam hari barulah mereka saling bercerita kenapa terpaksa menjadi imigran gelap. Moses bertujuan pergi ke Auckland ingin menemui anak dan istrinya. Boneka imut yang selalu ia bawa adalah pemberian anaknya saat mereka dipisahkan karena visa izin tinggalnya tidak disetujui hingga dideportasi. Sedangkan Adela bercerita bahwa ia dipaksa orang tuanya untuk meninggalkan Meksiko karena tempat tinggalnya sudah tidak aman lagi. Ternyata perjalanan menjadi imigran gelap jauh lebih tidak aman. Pagi pun tiba. Adela dari atas bukit melihat keberadaan Sam di bawah sana. Ketika mengendap berbalik arah, ia dikagetkan atas keberadaan ular derik dalam jumlah banyak. Berusaha tetap tenang saat ular-ular itu melewati kakinya. Di saat sudah aman, Adela melanjutkan kembali menghampiri Moses. Adela berencana ingin mencuri mobilnya, membuat siasat agar bisa mengelabui Sam dan anjingnya. Misi langsung dijalankan, tracker mulai mengendus sesuatu. Sam mengajaknya untuk segera pergi namun tracker malah berlari ke arah bukit. Sam pikir tracker sedang memburu kelinci. Terpaksa ia pun mengikutinya. Moses dan Adela dari arah samping sudah menunggu untuk melancarkan aksinya. Sampailah Sam dan tracker ke tempat yang menarik perhatiannya. Ternyata itu suara boneka Moses yang dikelilingi ular derik. Ketika Sam berusaha memahami apa yang ia lihat, tracker berbalik arah melihat pergerakan mereka, langsung mengejar Moses dan Adela. Sam mulai membidiknya. Tembakannya tiba-tiba meleset karena ular derik melingkar di kakinya. Moses dan Adela sudah sampai di depan mobil. Ternyata mobilnya tidak bisa dibuka, sedangkan tracker sudah nyaris dekat menuju ke arahnya. Suasana semakin panik, berhasillah pintunya dibuka. Kini tinggal berusaha menjalankan mobilnya. Sam berlari ke arah mereka. Moses terus berusaha membobol kuncinya. Dalam waktu yang serba mendesak, akhirnya mereka berhasil kabur dari sana. Sangat senang dan gembira mereka bisa melaju mencuri mobilnya. Mengira bahwa mereka benar-benar sudah lolos dari kejaran Sam dan tracker, sampai sebuah peluru melesat ke dalam mengenai tangan Adela, mengagetkan Moses hingga mobilnya oleng terjungkir balik. Mereka segera meninggalkan mobilnya. Kondisi semakin sulit karena Adela kini terluka parah. Terpaksa Moses meninggalkannya, menyembunyikan Adela di balik pohon kaktus. Moses saat itu berhasil mencuri fire gun milik Sam, membawanya kemudian berlari ke atas. Nampaknya Sam dan tracker sudah berada tepat di belakang Adela. Nyaris menemukannya, Moses dengan tepat waktu menembakkan fire gun hingga mengalihkan perhatian mereka. Usahanya berhasil, tracker dengan gesit mengejar ke arah Moses diikuti Sam. Suasana sudah tidak terbayangkan lagi, pergerakan mulai dipercepat demi menuntaskan perburuannya. Moses berlari ke arah ladang kaktus. Ia nekat masuk ke dalam demi menghindari tracker yang sudah kian dekat.
Ia menyelinap ke arah yang paling ekstrim hingga duri-durinya menusuk setiap pergerakannya. Moses terjebak di sana. Tracker semakin beringas menerobos di balik pohon kaktus. Di saat akan mulai menggigit Moses, ia tembakkan fire gun yang tersisa satu peluru ke dalam mulutnya. Sam mendengar rintihannya, semakin cepat berlari menuju ke arah suara tracker. Sam datang menyaksikan anjingnya sedang sekarat dan terbakar. Ia histeris melihatnya, langsung segera mengakhiri kesakitan tracker. Di saat Moses kembali berlari, ia melihat sebuah mobil melintas ke sana. Ia berusaha berteriak meminta tolong namun usahanya gagal. Tiba-tiba peluru melesat ke arahnya. Moses kembali berlari. Kini Sam sudah berada di ujung tanduk, siap memburu Moses sampai mati. Kejar-kejaran pun terjadi, mereka berdua mengerahkan seluruh tenaganya masing-masing. Moses tidak mau menyerah melarikan diri dari Sam, Sam pun tidak mau menyerah menembak Moses sampai mati. Mereka mengelilingi bebatuan, hingga Moses menemukan arah menuju ke tempat paling atas. Naiklah ia ke sana, Sam sempat terkecoh. Sialnya Moses menjatuhkan serpihan batu hingga Sam mendeteksi keberadaannya. Naiklah Sam ke sana, lalu Moses turun kembali ke bawah hingga ada ruangan yang dapat menyembunyikan tubuh Moses. Dan posisi Sam sekarang tepat di depannya. Moses mulai ancang-ancang menyerangnya dari belakang. Larilah ia ke arah Sam hingga mereka terjatuh ke bawah. Mereka terkapar berusaha bangkit menggapai senjata. Ternyata Moses lebih unggul berhasil mengambil senjatanya. Sedangkan Sam mengalami cedera, tulangnya menonjol keluar, kakinya patah dan sudah tidak berdaya. Moses mengacungkan senjata ke kepala Sam. Sam merengek ketakutan, auranya meredup. Tidak sehebat ketika dia dengan gagahnya membidik semua korban yang ia tembak dengan sesuka hati. Kemudian Moses tidak menembaknya. Ia lebih cerdas cara untuk membunuh orang seperti Sam, membiarkannya mati perlahan di tengah gurun tandus, tanah di mana ia banyak menumpahkan darah orang lain. Sam memohon sambil menangis untuk tidak ditinggalkannya sendiri di sana. Motherfucker! Don't you dare leave me! Moses kembali menemui Adela yang sedang sekarat, menggendongnya pergi melanjutkan perjalanan menuju Amerika. Dan cerita pun berakhir.